Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Tazaka dan rekan saya Muhammad Widi Alamsyah, Muhammad Rafli, dan juga Muhammad Faris Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bioteknologi pada bahan makanan tradisional tape singkong. Pengertian tape singkong. Tape singkong merupakan tape yang dibuat dari singkong atau ketela pohon yang difermentasikan. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tape singkong ini sering disebut sebagai peyem. Pembahasan. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan Saccharomyces cerevisiae atau biasa disebut sebagai ragi tapai yang dihancurkan lalu dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai biasa, yang basah dan lunak, dan tapai kering. Tapai kering ini biasanya lebih legit dan dapat digantung tanpa takut mengalami kerusakan. Tape merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2-3 hari dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucor chlamydosporus, dan Edomycopsis fibuligera, bakteri yang ada di ragi tapai. Di sini saya akan membacakan alat dan bahannya. Yang pertama ada panci, nampan, pisau, penelap, sendok dan garpu, kompor, penyaring, plastik, singkong, dan daun pisang ragi. Cara membuat: yang pertama, siapkan semua bahan kupas singkong dan kikis kulit arinya hingga kasar. Cuci bersih singkong hingga dan tiriskan. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci atau dandang sampai terisi kurang lebih seperempat. Lalu panaskan hingga airnya mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kukus hingga singkong 3/4 matang. Kira-kira daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Jika sudah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak lalu taruh di nampan atau tampah, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah singkong benar-benar dingin, taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kemudian rapikan menggunakan gunting. Setelah itu satu persatu dimasukkan ke dalam plastik dan kemudian diikat. Berikut kandungan gizi yang terdapat pada tape singkong. Sejumlah nutrisi yang terkandung dalam 100 gram tape singkong meliputi air 57,4 gram, energi 169 kilokalori, karbohidrat 40,2 gram, protein 1,4 gram, lemak 0,3 gram, serat pangan 2 gram, kalsium 21 mg, fosfor 34 mg, dan zat besi 0,8 mg. Adapun manfaat mengkonsumsi tape singkong yaitu yang pertama baik untuk pencernaan. Manfaat tape singkong ialah baik untuk pencernaan karena sumber serat yang membantu merangsang gerakan usus yang berperan penting dalam melancarkan pencernaan. Lalu ada mengontrol tekanan darah. Tape singkong mengandung kalsium berupa mineral baik untuk menjaga tekanan darah. Selain itu, tape dapat menurunkan risiko penyakit berbahaya seperti serangan jantung. Yang ketiga, sumber karbohidrat yang baik. Tape singkong memiliki sumber karbohidrat yang lebih baik daripada nasi karena memiliki kadar indeks glikemik yang lebih rendah. Hal ini biasa menjadi sumber energi bagi tubuh. Lalu ada mencegah anemia. Kandungan mikroorganisme yang ada di ragi tape singkong dipercaya membantu produksi vitamin B12 bagi tubuh. Vitamin ini dapat membantu produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Lalu yang terakhir, menguatkan tulang. Di dalam tape singkong ditemukan mineral penting untuk tulang, seperti kalsium dan fosfor.
Karena itulah tape singkong dapat membantu menjaga kekuatan serta kesehatan tulang. Jadi kesimpulannya, pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksinya, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Di dalam pembuatan tape ragi, Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang, meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Setelah melakukan penelitian, ternyata dapat disimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong ini terjadi selama 2-3 hari. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berhasil. Di saat proses fermentasi, singkong harus tertutup rapat. Karena selama proses fermentasi, tape ini tidak memerlukan oksigen. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.